Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Brahmanipita Dewi dengan NIM 19130311022, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pretest LKM 3 tentang identifikasi unsur dan gugus fungsi. Terdapat 15 soal di dalamnya, mana terdapat soal pertama, mengapa identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting dalam identifikasi suatu senyawa organik yang belum diketahui? Jawabannya adalah karena uji kimia merupakan uji yang mana identifikasi gugus fungsi diukur secara objektif berdasarkan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu senyawa. Metode pengukuran uji kimia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analisis proksimat dan analisis kualitatif. Kemudian soal nomor 2, bagaimanakah cara mengidentifikasi keberadaan karbon dan hidrogen dalam suatu senyawa organik? Untuk mengidentifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen, maka harus menggunakan senyawa CuU dan suatu sampel X sebagai objek analisis. Kemudian sampel kering tersebut dimasukkan menjadi satu ke dalam tabung reaksi dan dipanaskan sampai zat berubah menjadi CO2 dan H2O. Pengujian gas CO2 dapat dilakukan dengan cara mendekatkan nyala dupa atau sumber panas ke dekat tabung reaksi, sedangkan saat menguji H2O hanya dilihat saja dari permukaan tabung reaksi tersebut. Hasil identifikasi tersebut akan menghasilkan perubahan dari segi warna, endapan, bau, dan panas atau kalor. Dari segi warna akan menghasilkan warna coklat kehitaman yang menandakan adanya unsur karbon dalam suatu sampel. Kemudian dari segi endapan, terdapat endapan berwarna hitam yang mana menandakan adanya unsur karbon juga, dan dari segi panas atau kalor menghasilkan gas berwarna coklat, dan dari segi bau akan menghasilkan bau yang menyengat atau sedikit gosok. Sedangkan hasil yang ditunjukkan untuk identifikasi hidrogen adalah hanya menghasilkan titik-titik di permukaan tabung reaksi atau di dekat mulut tabung reaksi. Kemudian untuk soal nomor 3, terdapat pertanyaan bagaimana cara Anda membuktikan suatu reaksi organik menghasilkan air, oksigen, dan karbon dioksida. Hal tersebut dapat diketahui melalui reaksi suatu senyawa organik dan hasil yang dihasilkan suatu reaksi saat zat tersebut dianalisis. Untuk mendeteksi oksigen menggunakan reaksi Perox. Reaksi Perox dibuat dengan cara melarutkan 1 gram KSCN dalam 10 ml metanol dan 1 gram FCl3 dalam 10 ml metanol. Lalu kedua larutan tersebut dicampur dan endapan yang terbentuk itu disaring. Filtrat mengandung senyawa kompleks Fe, CNS yang disebut bereaksi Perox. Sedangkan untuk menguji adanya air dan CO2 dengan cara menggunakan senyawa CuO dan suatu sampel X sebagai objek analisis yang kemudian sampel tersebut dipanaskan. Kemudian hasil yang diharapkan dalam identifikasi ini adalah saat pengujian atau reaksi antara larutan KSCN dengan metanol akan menghasilkan warna merah darah. Kemudian saat reaksi Perox diteteskan ke dalam kertas Perox atau kertas saring maka akan menghasilkan warna merah tua. Adapun persamaan yang akan dihasilkan yaitu 6 KSCN 6 molekul KSCN direaksikan dengan 2 molekul FeCl3 akan menghasilkan suatu senyawa kompleks dengan senyawa KCl. Kemudian untuk soal nomor selanjutnya itu nomor 4. Dalam analisis unsur ada uji yang menggunakan CuU kering. Jelaskan bagaimana cara membuat CuU kering tersebut. Yang mana jawabannya adalah salah satu cara untuk mendapatkan atau membuat CuU kering adalah pemanasan atau teknik flaming. Alat-alat yang digunakan dan diperlukan seperti kaca objek, cawan Petri, Erlenmeyer, dan tentu saja sumber panas atau api. Artinya, alat tersebut hanya mengalami jilatan api dan tidak sampai memijar. Salah satunya adalah dengan cara memanaskan tembaga nitrat, tembaga hidroksida, dan tembaga karbonat. Lalu didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu CuOH 2 kali menjadi CuO dan H2O, yang mana reaksi tersebut dapat terjadi pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius, yang mana cara ini merupakan salah satu cara yang sangat efektif. Kemudian untuk nomor 5, soal nomor 5, untuk mendeteksi oksigen digunakan reaksi Perox. Jelaskan komponen dan cara pembuatan reaksi Perox.
Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kertas Velox, tabung reaksi dan pipet tetes, sedangkan bahannya adalah yang pastinya ada zat, pelarut, dan reaksi Velox. Adapun cara atau langkah-langkah mendeteksi oksigen yaitu sedikit zat dilarutkan dalam satu pelarut seperti benzen atau toluena yang tergolong senyawa organik. Kemudian siapkan kertas saring yang sudah diberi bereaksi Velox dan dikeringkan. Lalu larutan sampel diteteskan pada kertas Velox. Bila terjadi warna merah tua, berarti zat tersebut diindikasikan mengandung suatu unsur oksigen. Kemudian terapan soal nomor 6 yaitu pada uji deteksi larutan nitrogen menggunakan filtrat Leysen, jelaskan bagaimana cara membuat filtrat tersebut dan reaksi yang lengkap. Adapun langkah-langkah pembuatan ekstrak tersebut yaitu zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan sepotong natrium sedikit saja yang dikeringkan terlebih dahulu menggunakan kertas saring. Kemudian dipanaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Apabila kelebihan natrium dapat dihilangkan dengan cara menambahkan etanol dan campuran, kemudian dipanaskan lagi sampai merah membara. Kemudian tabung reaksi tersebut dilarutkan dalam aqueous isi dari tabung reaksi tersebut dilarutkan dalam aqueous. Kemudian larutan ini disebut filtrat Leysen atau ekstrak natrium yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Adapun reaksi yang terjadi atau yang diharapkan pada praktikum ini tertera pada slide. Mohon maaf untuk tanda panahnya karena terjadi perubahan format di HP sehingga dia sedikit tergeser ke kanan. Kemudian untuk soal nomor 7, untuk mengetahui keberadaan nitrogen, belerang, dan halogen menggunakan logam natrium, jelaskan mekanisme yang terjadi. Untuk unsur nitrogen, caranya adalah menambahkan 2 ml ekstrak natrium ke dalam FeSO4 atau menggunakan garam mor yang baru dibuat lalu dipanaskan sampai mendidih. Apabila tidak terbentuk endapan hijau, tambahkan larutan NaOH dan dididihkan sampai terbentuk endapan hijau. Lalu cara yang terakhir yaitu didinginkan dan diasamkan dengan asam sulfat sampai semua endapan hijau larut dan akan menghasilkan suatu suspensi yang berwarna biru Prussian. Biru Prussian apabila zat tersebut mengandung unsur nitrogen. Kemudian untuk yang belerang hampir mirip, yang mana asamkan 2 ml ekstrak natrium dengan asam asetat, kemudian dididihkan, kemudian periksa gas yang timbul dengan kertas saring, lalu yang dicelupkan ke dalam larutan PB asetat 10%. Lalu diamati perubahannya. Apabila terbentuk warna hitam akan menunjukkan adanya unsur belerang dalam suatu zat tersebut. Sisa filter dalam tabung reaksi ditetesi dengan larutan natrium nitroprusit. Kemudian bila ada belerang, maka larutan tersebut akan menjadi warna hitam pekat atau gelap. Untuk yang terakhir yaitu halogen, asamkan 2 ml ekstrak natrium dengan asam nitrat pekat dan dididihkan. Kemudian didinginkan dan ditambahkan lagi 1 ml larutan perak nitrat. Apabila ada halogen akan terbentuk endapan berwarna putih, kekuningan atau kuning. Kemudian untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan tersebut dilarutkan ke dalam larutan NH4OH yang berlebih atau secara berlebih. Adapun hasil dan reaksi yang diharapkan untuk nomor 7 ini, apabila saat pengujian nitrogen diharapkan menghasilkan suspensi berwarna biru kehijauan. Kemudian untuk yang belerang pastinya diharapkan akan menghasilkan endapan hitam, sehingga persamaannya sebagai berikut yaitu ion Pb2+ dalam fase aqueous direaksikan dengan ion sulfur atau S2- yang akan menjadi atau akan menghasilkan PbS dalam bentuk solid, yang mana solid tersebut artinya itu tanda panah ke bawah. Juga itu artinya adanya endapan, itu terbentuknya endapan. Sedangkan yang halogen akan menghasilkan endapan putih, yang mana hampir mirip reaksinya itu ion Ag+ direaksikan dengan ion Cl- akan menghasilkan AgCl dalam bentuk solid atau akan menghasilkan endapan, yang mana ditunjukkan dengan adanya tanda panah ke bawah. Kemudian untuk nomor 8, deteksi belerang menggunakan natrium nitropyrusida, tuliskan kemungkinan reaksi yang terjadi. Adapun reaksi yang terjadi yaitu Na2S direaksikan dengan
natrium NaFeCN5NO atau senyawa kompleks yang akan menghasilkan senyawa kompleks pula. Kemudian sampel yang mengandung nitrogen menggunakan garamor. Jelaskan mengapa menggunakan garam tersebut. Jawabannya adalah karena garamor bersifat sebagai reduksi atau oksidator kuat. Kemudian soal selanjutnya, mendeteksi halogen menggunakan asam nitrat pekat. Dapatkah diganti dengan asam yang lebih encer? Dan jelaskan kemungkinan terjadi jika menggunakan asam anorganik lainnya. Untuk jawabannya adalah penggunaan asam nitrat pekat dalam praktikum ini bertujuan untuk mengoksidasi suatu senyawa yang digunakan dalam keadaan oksidasi tertinggi senyawa tersebut. Apabila menggunakan asam nitrat encer, maka oksidasi tidak akan terjadi secara maksimal dan akan berpengaruh pada hasil pengamatan atau hasil praktikum. Kemudian soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan gugus fungsional? Gugus fungsional merupakan himpunan gugus khusus pada atom dalam satu molekul yang memerankan dalam memberikan karakteristik reaksi pada molekul tersebut. Senyawa yang bergugus fungsional sama memiliki reaksi kimia yang sama atau mirip. Selain itu, gugus tersebut yang memerankan dalam memberikan karakteristik suatu reaksi pada molekul tersebut. Kemudian untuk soal nomor 12, jelaskan cara yang digunakan untuk mendeteksi ketidakjenuhan dalam suatu senyawa. Adapun cara yang digunakan yaitu ada dua cara, yaitu tes Bayer dan tes Bowman. Yang mana untuk tes Bayer, langkah-langkahnya itu sedikit larutan dalam air atau alkohol dan ditambahkan larutan Bayer atau KMNO4 secara tetes demi tetes lalu dikocok. Kemudian bila warna KMNO4 memudar, berarti adanya positif atau adanya ikatan tidak jenuh. Kemudian adapun hasil dan reaksi yang diharapkan, untuk hasilnya itu ion MnO4- atau permanganat akan mengalami reduksi menjadi MnO2 sehingga warna KMnO4 memudar. Reaksi pada tes Bayer ini tergolong reaksi reduksi oksidasi atau redoks karena MnO4 mengalami reduksi menjadi MnO2. Sedangkan alkena teroksidasi membentuk senyawa diol yang mana persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Apabila suatu zat X direaksikan dengan permanganat dan ion OH- akan menghasilkan OH, XOH dan MnO2, yang mana X itu suatu zat sedangkan OH itu merupakan gugus fungsionalnya. Kemudian untuk tes Bowman, adapun langkah-langkahnya yaitu sedikit zat dalam CCl4, larutkan sedikit zat dalam CCl4 dan tambahkan larutan 5% Br2 dalam CCl4. Kemudian tetes demi tetes sambil dikocok. Bila warna larutan berubah menjadi tak berwarna atau memudar, berarti positif adanya ikatan tidak jenuh. Hasil dari reaksi yang diharapkan adalah reaksi substitusi dengan Br2 dapat pula terjadi pada beberapa aldehid dan keton, tetapi reaksi ini berlangsung sangat lambat. Ketika reaksi substitusi tidak terjadi, tidak hanya terjadi pemudaran pada warna larutan bromin, tapi juga pembentukan gas HBr. Kemudian untuk soal nomor 13, jelaskan reaksi yang lengkap dalam mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik. Adapun langkah-langkahnya itu letakkan sedikit senyawa pada spatula, kemudian dipanaskan pada nyala api atau nyala Bunsen dalam lemari asam. Kemudian apabila terbentuknya asap, pastinya menunjukkan adanya senyawa aromatik. Adapun persamaan reaksinya itu C6H6 bereaksikan dengan oksigen akan menghasilkan Cu plus H2O. Kemudian untuk soal nomor 14, jelaskan cara mendeteksi gugus hidroksi, aldehid, fenolat, keton, ester, dan nitro. Adapun cara-caranya itu yang pertama untuk hidroksi ada tes serat dan tes asetil-koida, yang mana dia untuk tes serat itu caranya adalah sedikit zat ditambah tetes demi tetes larutan. Kemudian apabila warna merah muncul akan mengindikasikan adanya gugus alkaloat. Kemudian untuk yang asetilklorida, sedikit zat ditambah 2-3 tetes asetilklorida yang mana nantinya akan menghasilkan gas. Kemudian gas yang dihasilkan apabila didekatkan dengan larutan amonia pekat akan menghasilkan asap yang berwarna putih. Kemudian terdapat uji gugus aldehid yang mana ada tes Fehling yang mana itu sebanyak 1 ml larutan Fehling A
dicampur dengan 1 ml Vehling B, kemudian ditambahkan sedikit zat dan panaskan dalam penangas air. Bila warna biru larutan secara perlahan berubah menjadi endapan merah bata dari CuO, maka menunjukkan adanya gugus aldehid. Adapun hasil yang diharapkan yaitu adalah adanya endapan merah bata pada sampel yang mendapat menunjukkan adanya gugus aldehid. Tes Vehling ini tergolong reaksi redoks, yang mana proses oksidasi terjadi pada gugus aldehid menjadi asam karboksilat, sedangkan reduksinya terjadi pada ion tembaga menjadi tembaga yang mengendap sebagai endapan merah Cu2O. Kemudian terdapat reaksi atau persamaan reaksinya yaitu RCHO direaksikan dengan ion Cu2+, kemudian direaksikan dengan OH- akan menghasilkan RCOO-, ion Cu2+ dan H2O. Kemudian Cu2+ direaksikan dengan OH- akan menghasilkan Cu2O dan Cu2O yang menghasilkan endapan dan H2O. Kemudian terdapat tes yang lainnya yaitu gugus fenolat, yang mana terdapat ada tes periklorida. Itu caranya adalah zat yang dilarutkan dalam alkohol ditambahkan tetes demi tetes larutan FeCl3. Apabila warna tersebut menjadi ungu maupun biru maupun hijau ataupun merah anggur, akan memiliki arti adanya positif mengandung gugus fenol. Adapun reaksi yang diharapkan itu X direaksikan dengan suatu zat X direaksikan dengan FeCl3 akan menghasilkan FeX dan Cl2. Kemudian untuk gugus keton terdapat dua uji yaitu DNP dan iodoform, yang mana DNP itu zat dilarutkan dalam HCl encer kemudian ditambah dengan larutan 2,4 dinitrophenylhydrazine dan dikocok campuran tersebut. Apabila terjadi endapan, berarti artinya menunjukkan adanya gugus keton dalam zat tersebut. Untuk iodoform harus membuat larutan iod dalam Ki, kemudian sedikit zat ditambahkan ke dalam 2 ml larutan NaOH 10% dan ditambahkan sedikit demi sedikit larutan iod dalam Ki. Apabila positif adanya keton, maka warna coklat akan menghilang dan terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning. Kemudian untuk gugus ester, campurkan sedikit zat dengan etil alkohol dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan. Apabila muncul bau harum buah atau wangi dan warna merah anggur, akan menunjukkan adanya gugus karboksil. Kemudian untuk yang uji terakhir yaitu gugus nitro, yang mana terdapat tes merah biru, yang mana sedikit zat ditambah asam nitrit, kemudian nitroalkana primer dan sekunder akan membentuk turunan senyawa nitroso yang berwarna biru. Kemudian ditambahkan larutan NaOH. Apabila nitroalkana primer berubah menjadi garam natrium yang berwarna merah, sedangkan nitroalkana sekunder tidak memberikan perubahan. Kemudian untuk soal terakhir, silakan dicermati dan analisis metode yang digunakan. Analisis kadar belerang pada batu bara. Metode yang digunakan pada analisis kadar belerang pada batu bara adalah metode analisis kuantitatif dengan penjabaran metode sebagai berikut. Terdapat pemindahan sinar X, dispersive energy microscope electron analysis, mikroskopi elektron pada probe microanalytic optics, spektroskopi fotoelektron, oksidasi, pengurangan suhu terprogram, dan metode pirolisis. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.